Buku, Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle, 2015. Penulis, Jordi Gali. Pengantar Ekonomi Moneter dan Model New Keynesian. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi makro, yaitu ekonomi moneter, dengan fokus pada kerangka kerja yang disebut New Keynesian Model. Dalam 40 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengapa kebijakan moneter itu penting, bagaimana kebijakan ini memengaruhi perekonomian, dan apa itu New Keynesian Model yang menjadi alat utama untuk menganalisis kebijakan moneter. Kita akan menggunakan dokumen yang telah kalian baca sebagai dasar, jadi tidak ada rumus matematika rumit, hanya penjelasan sederhana dalam bahasa yang mudah dipahami. Mari kita mulai. Pertama, mari kita pahami mengapa ekonomi moneter itu penting. Kebijakan moneter, yang biasanya dijalankan oleh bank sentral seperti Federal Reserve (FRS) atau Bank Indonesia, memengaruhi variabel ekonomi besar seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja. Ketika bank sentral mengubah suku bunga, ini memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi masyarakat serta perusahaan. Misalnya, jika suku bunga naik, orang mungkin menunda beli rumah atau perusahaan menunda ekspansi. Ini akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, untuk memahami hubungan ini, kita butuh kerangka kerja yang solid, dan disinilah New Keynesian Model berperan. Latar belakang, Real Business Cycle, RBC, teori. Sebelum kita masuk ke New Keynesian Model, kita perlu tahu konteks historisnya. Pada tahun 1980-an, dunia ekonomi makro didominasi oleh teori yang disebut Real Business Cycle atau RBC. Teori ini berpendapat bahwa fluktuasi ekonomi, seperti resesi atau booming, adalah hasil dari perubahan faktor real, terutama teknologi. Misalnya, jika ada inovasi teknologi, produktivitas naik, dan ekonomi tumbuh. Sebaliknya, jika teknologi stagnan, ekonomi bisa melambat. Ada 3 poin utama dari teori RBC. 1. Efisiensi siklus bisnis. RBC menganggap fluktuasi ekonomi adalah hasil keseimbangan yang efisien, bukan sesuatu yang perlu diperbaiki. Jadi, resesi pun dianggap normal, dan tidak butuh campur tangan pemerintah. 2. Peran teknologi. Teori ini menekankan bahwa guncangan teknologi adalah penyebab utama fluktuasi ekonomi, bukan faktor moneter. 3. Faktor moneter tidak penting. RBC hampir tidak memasukkan kebijakan moneter dalam analisisnya. Mereka berpikir uang tidak terlalu memengaruhi output atau lapangan kerja. Teori RBC menggunakan model yang disebut Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE, yang menggambarkan bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan secara rasional berdasarkan informasi yang ada. Model ini sangat berpengaruh di kalangan akademisi karena pendekatannya yang ketat dan kuantitatif. Tapi, teori ini kurang diterima di bank sentral. Mengapa? Karena bank sentral percaya bahwa kebijakan moneter, seperti perubahan suku bunga, sangat memengaruhi ekonomi, terutama dalam jangka pendek. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa kebijakan moneter punya efek besar pada output dan lapangan kerja, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh RBC. Kelemahan model moneter klasik. Teori RBC melahirkan apa yang disebut Classical Monetary Model, yaitu model yang mencoba memasukkan sektor moneter ke dalam kerangka RBC. Tapi, model ini punya kelemahan besar. Ia memprediksi bahwa kebijakan moneter bersifat neutral, artinya perubahan suku bunga atau jumlah uang tidak memengaruhi variabel real seperti output atau lapangan kerja. Ini bertentangan dengan keyakinan bank sentral dan bukti empiris. Misalnya, penelitian oleh Friedman dan Schwartz menunjukkan bahwa kebijakan moneter punya efek real dalam jangka pendek. Studi lain, seperti yang dilakukan oleh Cristiano dan kawan-kawan, menemukan bahwa ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga, output ekonomi turun dengan pola tertentu, dan harga-harga tidak langsung menyesuaikan diri, menunjukkan adanya price rigidities atau kekakuan harga. Selain itu, model moneter klasik merekomendasikan Friedman Rule, yaitu menjaga suku bunga nol secara konstan, tapi ini tidak sesuai dengan praktik bank sentral yang sering menyesuaikan suku bunga untuk menanggapi inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Karena kelemahan ini, para ekonom mulai mencari pendekatan baru yang bisa menjelaskan efek real kebijakan moneter.
Disinilah New Keynesian Model masuk. Pengenalan New Keynesian Model. New Keynesian Model adalah kerangka kerja yang menggabungkan elemen-elemen dari teori RBC dengan asumsi-asumsi Keynesian. Model ini tetap menggunakan struktur DSG dari RBC, yang mengasumsikan rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan secara rasional untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan. Tapi, model ini menambahkan 3 elemen kunci: 1. Monopolistic competition, harga dan upah tidak ditentukan oleh pasar yang sepenuhnya kompetitif, melainkan oleh perusahaan atau pekerja yang punya sedikit kekuatan pasar. Ini membuat mereka bisa menetapkan harga atau upah di atas biaya marginal. 2. Nominal rigidities, harga dan upah tidak bisa disesuaikan secara instan. Perusahaan mungkin hanya bisa mengubah harga sekali setahun karena ada biaya penyesuaian, seperti biaya cetak katalog baru. Pekerja juga tidak bisa langsung menaikkan atau menurunkan upah. Kekakuan ini disebut sticky prices dan sticky wages. 3. Non-neutrality of monetary policy, karena adanya kekakuan harga dan upah, perubahan suku bunga oleh bank sentral memengaruhi suku bunga real, yang kemudian memengaruhi konsumsi, investasi, output, dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, harga dan upah menyesuaikan diri, dan ekonomi kembali ke keseimbangan alami. Bukti empiris mendukung asumsi-asumsi ini. Misalnya, penelitian oleh Nakamura dan Stenson menunjukkan bahwa harga barang di AS biasanya bertahan 8-11 bulan sebelum berubah, menunjukkan adanya price rigidities. Untuk upah, studi seperti Baratieri dan kawan-kawan menemukan bahwa upah juga cenderung kaku, dengan durasi rata-rata 1 tahun. Bukti lain dari Cristiano dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ketika suku bunga naik, output turun secara signifikan, dan harga-harga lambat menyesuaikan diri, mendukung gagasan monetary policy non-neutrality. Struktur dan organisasi buku. Dokumen yang kita bahas adalah bagian dari buku yang menjelaskan New Keynesian Model secara bertahap. Berikut adalah gambaran singkat isi buku berdasarkan bab-bab yang dijelaskan. Bab 2, memperkenalkan model moneter klasik dengan asumsi pasar kompetitif dan harga upah yang fleksibel. Di sini, kebijakan moneter bersifat neutral. Bab ini juga membahas apa yang terjadi jika uang dimasukkan sebagai aset dalam preferensi rumah tangga, tapi efeknya tetap kecil. Bab 3, mengenalkan New Keynesian Model dasar dengan monopolistic competition dan staggered price setting. Di sini, kebijakan moneter tidak lagi neutral, dan kita bisa melihat bagaimana guncangan moneter, preferensi konsumen, atau teknologi memengaruhi ekonomi. Bab 4, membahas kebijakan moneter dari sudut pandang normatif, yaitu bagaimana seharusnya bank sentral bertindak. Bab ini menunjukkan bahwa menjaga inflasi stabil, strict inflation targeting, seringkali optimal. Bab 5, menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, ada trade-off antara menstabilkan inflasi dan output. Bab ini juga membahas tantangan zero lower bound, yaitu ketika suku bunga sudah nol dan bank sentral tidak bisa menurunkannya lagi. Bab 6, menambahkan sticky wages ke dalam model, sehingga kebijakan moneter harus menyeimbangkan stabilisasi inflasi harga dan upah. Bab 7, memperkenalkan pengangguran ke dalam model dan menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang merespons inflasi dan pengangguran bisa mendekati kebijakan optimal. Bab 8, mengembangkan model untuk ekonomi terbuka, di mana nilai tukar dan inflasi domestik jadi pertimbangan penting. Bab 9, menyimpulkan pelajaran utama, menekankan pentingnya ekspektasi dan level alami output, serta suku bunga dalam kebijakan moneter. Jadi, New Keynesian Model adalah alat yang sangat berguna untuk memahami bagaimana kebijakan moneter memengaruhi perekonomian. Model ini menggabungkan rigor teori RBC dengan realitas empiris seperti sticky prices dan sticky wages, sehingga relevan untuk bank sentral dan pembuat kebijakan. Yang terpenting, model ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter bukan hanya soal angka, tapi juga soal ekspektasi masyarakat, dan bagaimana bank sentral bisa mengelola ekonomi dalam situasi yang kompleks. Sekarang, ada waktu 5 menit untuk pertanyaan. Apa yang ingin kalian klarifikasi? Mungkin soal perbedaan RBC dan New Keynesian Model, atau bagaimana sticky prices bekerja. Silakan. Model moneter klasik. Selamat pagi, para mahasiswa.
Hari ini kita akan membahas Classical Monetary Model, sebuah kerangka kerja dasar dalam ekonomi moneter yang menjadi fondasi untuk memahami hubungan antara kebijakan moneter dan perekonomian. Dalam 40 menit ke depan, saya akan menjelaskan bagaimana model ini bekerja, mengapa model ini penting sebagai benchmark, dan mengapa model ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan realitas ekonomi. Kita akan menggunakan dokumen yang telah kalian baca, dan saya akan menjelaskan konsep matematis dalam bahasa sederhana tanpa rumus. Istilah penting seperti neutrality atau Fisherian equation akan tetap dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. Classical Monetary Model adalah model sederhana yang mengasumsikan pasar yang sangat kompetitif dan harga serta upah yang sepenuhnya fleksibel. Meskipun prediksinya sering tidak sesuai dengan bukti empiris yang kita bahas di bab sebelumnya, model ini berguna karena memberikan titik awal untuk memahami ekonomi moneter. Model ini juga memperkenalkan notasi dan asumsi dasar yang akan kita gunakan di bab-bab berikutnya, terutama saat kita membahas model yang lebih realistis seperti New Keynesian Model. Peran uang dan struktur model. Dalam Classical Monetary Model, uang memiliki peran yang sangat terbatas. Di bagian awal model, uang hanya berfungsi sebagai unit of account, yaitu satuan untuk menyatakan harga barang, upah, dan aset keuangan. Tidak ada kebutuhan untuk memodelkan jumlah uang yang beredar jika kebijakan moneter ditentukan melalui interest rate rule. Namun, jika kebijakan moneter ditentukan berdasarkan jumlah uang, money supply, kita perlu menambahkan persamaan permintaan uang sederhana, meskipun tanpa menjelaskan mengapa orang ingin memegang uang. Model ini terdiri dari dua pelaku utama, rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga dianggap identik dan berusaha memaksimalkan kepuasan, utility, dari konsumsi dan waktu luang, sambil meminimalkan ketidaknyamanan dari bekerja. Mereka membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan masa depan melalui discount factor. Rumah tangga menghadapi kendala anggaran, di mana pengeluaran untuk konsumsi dan pembelian obligasi harus ditutup oleh pendapatan dari upah, dividen, dan aset sebelumnya. Mereka juga tidak boleh terlibat dalam skema yang tidak berkelanjutan secara finansial, seperti meminjam tanpa batas. Perusahaan, di sisi lain, menghasilkan barang konsumsi menggunakan tenaga kerja dan teknologi. Teknologi dianggap berubah secara acak dari waktu ke waktu, mengikuti pola tertentu. Perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan menyamakan biaya tenaga kerja dengan produktivitas tambahan dari tenaga kerja tersebut, mengambil harga dan upah sebagai sesuatu yang diberikan oleh pasar. Keseimbangan dalam model liter. Dalam model ini, keseimbangan dicapai ketika pasar barang dan tenaga kerja seimbang. Karena model ini tidak memasukkan permintaan barang selain konsumsi, seperti investasi atau ekspor, semua output harus dikonsumsi. Dengan menggabungkan keputusan optimal rumah tangga dan perusahaan, kita bisa menentukan tingkat tenaga kerja, output, upah real, dan suku bunga real. Yang menarik, semua variabel real ini ditentukan hanya oleh faktor real seperti teknologi, dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Ini disebut neutrality kebijakan moneter, artinya perubahan suku bunga atau jumlah uang tidak memengaruhi output atau tenaga kerja. Misalnya, jika teknologi meningkat, output dan upah real cenderung naik. Namun, efek pada tenaga kerja tergantung pada seberapa besar rumah tangga merespons peningkatan pendapatan dengan mengurangi jam kerja, income effect, dibandingkan dengan keinginan untuk bekerja lebih banyak karena upah yang lebih tinggi, substitution effect. Suku bunga real, sementara itu, cenderung turun setelah peningkatan teknologi, tetapi naik jika rumah tangga menjadi lebih tidak sabar untuk mengkonsumsi. Variabel nominal, seperti inflasi dan suku bunga nominal, tidak bisa ditentukan tanpa mempertimbangkan kebijakan moneter. Untuk itu, kita perlu melihat bagaimana bank sentral menetapkan kebijakan, baik melalui interest rate rule maupun pengendalian jumlah uang. Kebijakan moneter dan penentuan harga. Mari kita lihat beberapa cara bank sentral bisa menjalankan kebijakan moneter dalam model ini. 1. Suku bunga eksogen. Jika bank sentral menetapkan suku bunga nominal secara tetap, misalnya konstan, maka inflasi yang diharapkan bisa dihitung berdasarkan suku bunga real dan suku bunga nominal, Fisherian equation. Namun, tingkat harga dan inflasi aktual tidak bisa ditentukan secara unik.
Ada kemungkinan fluktuasi harga yang tidak terkait dengan faktor fundamental, yang disebut sunspot hoax, sehingga harga menjadi indeterminate. Hal ini juga membuat upah nominal tidak pasti. Dua aturan suku bunga sederhana, jika bank sentral menyesuaikan suku bunga berdasarkan deviasi inflasi dari target, hasilnya tergantung pada seberapa agresif penyesuaiannya. Jika bank sentral menaikkan suku bunga lebih dari 1:1 terhadap kenaikan inflasi, Taylor Principle, harga bisa ditentukan secara unik, dan inflasi dipengaruhi oleh guncangan real seperti teknologi atau preferensi. Guncangan kebijakan moneter, seperti kenaikan suku bunga yang tidak terduga, akan menurunkan inflasi, tetapi tidak memengaruhi output karena neutrality. Namun, model ini memprediksi bahwa kenaikan suku bunga bisa meningkatkan jumlah uang, yang bertentangan dengan bukti empiris yang menunjukkan liquidity effect, penurunan jumlah uang saat suku bunga naik. 3. Jumlah uang eksogen, jika bank sentral mengatur jumlah uang, tingkat harga ditentukan secara unik berdasarkan jumlah uang saat ini dan pertumbuhan uang yang diharapkan di masa depan. Namun, model ini memprediksi bahwa kenaikan jumlah uang akan meningkatkan harga lebih dari proporsional dalam jangka pendek, dan suku bunga nominal juga akan naik, bukan turun seperti yang ditunjukkan oleh liquidity effect dalam data empiris. 4. Kebijakan moneter optimal, dalam model ini, karena kepuasan rumah tangga hanya bergantung pada konsumsi dan tenaga kerja, variabel real, kebijakan moneter tidak memengaruhi kesejahteraan. Artinya, tidak ada kebijakan moneter yang lebih baik dari yang lain. Ini adalah hasil yang ekstrem dan tidak realistis, karena dalam dunia nyata, fluktuasi inflasi yang besar bisa merugikan. Uang dalam fungsi utilitas. Untuk mengatasi keterbatasan model cashless, kita bisa memasukkan uang ke dalam fungsi utilitas rumah tangga, mengasumsikan bahwa memegang uang real memberikan manfaat, seperti memudahkan transaksi. Ada dua kasus yang dibahas. Satu, utilitas yang terpisah, separable utility. Jika uang real tidak memengaruhi kepuasan dari konsumsi atau tenaga kerja, kebijakan moneter tetap neutral. Dalam kasus ini, kita bisa mendapatkan persamaan permintaan uang yang menunjukkan bahwa permintaan UNG real meningkat seiring konsumsi dan menurun seiring suku bunga nominal. Persamaan ini berguna untuk menghitung jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendukung suku bunga tertentu, tetapi tidak mengubah hasil utama model. Dua utilitas yang tidak terpisah, non-separable utility. Jika uang real memengaruhi kepuasan dari konsumsi, kebijakan moneter menjadi tidak neutral. Kenaikan suku bunga nominal mengurangi uang real yang dipegang, yang memengaruhi keputusan konsumsi dan tenaga kerja. Misalnya, kenaikan suku bunga bisa menurunkan output, tetapi efeknya sangat kecil. Perhitungan menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 1% hanya menurunkan output sebesar 0,01% hingga 0,1. Kebijakan moneter optimal dengan uang dalam utilitas. Dalam kasus ini, kebijakan moneter optimal adalah Friedman Rule, yaitu menjaga suku bunga nominal pada 0, yang menyebabkan deflasi ringan. Ini memastikan bahwa biaya memegang uang sama dengan biaya sosialnya, yang dianggap 0. Namun, menerapkan aturan ini sulit karena bisa menyebabkan ketidakpastian harga. Secara keseluruhan, classical monetary model menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak memengaruhi variabel real, neutrality, tetapi gagal menjelaskan efek real kebijakan moneter yang terlihat dalam data, seperti liquidity effect atau respons harga yang teramban. Kelemahan ini menjadi alasan untuk memasukkan nominal frictions di bab berikutnya. Ada waktu 2 menit untuk pertanyaan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Mungkin soal neutrality atau Friedman Rule. Silakan. Model New Keynesian dasar. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas Basic New Keynesian Model, sebuah kerangka kerja penting dalam ekonomi moneter yang digunakan untuk menganalisis kebijakan moneter, fluktuasi ekonomi, dan kesejahteraan. Model ini berbeda dari klasikal monetary model yang kita pelajari sebelumnya karena memperkenalkan dua elemen kunci, kompetisi tidak sempurna di pasar barang dan harga yang tidak sepenuhnya fleksibel, price stickiness. Dalam 40 menit ke depan, kita akan menjelaskan bagaimana model ini bekerja, bagaimana kebijakan moneter memengaruhi perekonomian, dan respons ekonomi terhadap berbagai guncangan. Istilah seperti output gap, New Keynesian Phillips Curve,
dan dynamic is equation akan tetap dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. Basic New Keynesian Model adalah model standar yang digunakan oleh ekonom untuk memahami bagaimana kebijakan moneter memengaruhi variabel real seperti output dan tenaga kerja, serta variabel nominal seperti inflasi. Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki kekuatan pasar untuk menetapkan harga, monopolistic competition, dan bahwa harga tidak selalu berubah seketika karena adanya price stickiness. Kita akan membahas perilaku rumah tangga, perusahaan, keseimbangan, dan efek kebijakan moneter berdasarkan dokumen yang kalian baca. Perilaku rumah tangga A. Dalam model ini, kita mengasumsikan adanya rumah tangga representatif yang hidup selamanya dan berusaha memaksimalkan kepuasan, utility, dari konsumsi dan waktu luang, sambil meminimalkan ketidaknyamanan dari bekerja. Berbeda dengan klasikal monetary model liter, konsumsi di sini bukanlah satu barang tunggal, melainkan gabungan dari berbagai barang yang berbeda, differentiated goods. Rumah tangga harus memutuskan berapa banyak yang akan dikonsumsi dari setiap barang untuk memaksimalkan kepuasan dengan anggaran yang terbatas. Anggaran rumah tangga mencakup pengeluaran untuk konsumsi, pembelian obligasi, serta pendapatan dari upah, dividen, dan aset sebelumnya. Rumah tangga juga harus memastikan bahwa mereka tidak meminjam secara tidak berkelanjutan. Karena ada banyak barang, rumah tangga mengalokasikan pengeluaran mereka sehingga konsumsi setiap barang bergantung pada harganya relatif terhadap harga rata-rata, aggregate price index. Ini berarti jika harga suatu barang lebih murah, rumah tangga akan membeli lebih banyak barang tersebut. Keputusan rumah tangga menghasilkan dua kondisi penting. Pertama, mereka menyeimbangkan kepuasan dari konsumsi dengan ketidaknyamanan dari bekerja, sehingga upah real, upah nominal dibagi harga, mencerminkan trade-off ini. Kedua, mereka memutuskan berapa BA-nya yang akan disimpan dengan membandingkan kepuasan konsumsi saat ini dan di masa depan, yang dipengaruhi oleh suku bunga real. Selain itu, jika kita memasukkan permintaan uang, rumah tangga cenderung memegang lebih banyak uang ketika output tinggi dan suku bunga nominal rendah. Perilaku perusahaan dan dinamika harga. Sekarang kita beralih ke perusahaan. Setiap perusahaan menghasilkan barang yang berbeda menggunakan tenaga kerja dan teknologi yang sama untuk semua perusahaan. Teknologi berubah secara acak dari waktu ke waktu. Berbeda dengan klasikal monetary model, perusahaan di sini tidak hanya menerima harga dari pasar, tetapi menetapkan harga barang mereka sendiri karena mereka memiliki kekuatan pasar, monopolistic competition. Namun, mereka menghadapi kendala permintaan. Jika harga mereka lebih tinggi, permintaan untuk barang mereka akan turun. Kunci dari model ini adalah price stickiness, yang dimodelkan menggunakan pendekatan Calvo-Pritching. Dalam pendekatan ini, hanya sebagian kecil perusahaan yang bisa mengubah harga mereka setiap periode, dan peluang untuk mengubah harga ini acak. Rata-rata, harga tetap tidak berubah selama beberapa periode, misalnya, 4 kuartal. Perusahaan yang bisa mengubah harga akan memilih harga yang memaksimalkan keuntungan mereka selama harga tersebut masih berlaku, dengan mempertimbangkan biaya produksi saat ini dan yang diharapkan di masa depan, marginal cost. Dinamika harga keseluruhan, aggregate price dynamics, ditentukan oleh fakta bahwa harga rata-rata adalah campuran dari harga lama, dari perusahaan yang tidak mengubah harga, dan harga baru, dari perusahaan yang mengubah harga. Akibatnya, inflasi terjadi ketika perusahaan yang mengubah harga menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata sebelumnya. Inflasi ini dipengaruhi oleh output gap, selisih antara output aktual dan output yang akan terjadi jika harga fleksibel, dan ekspektasi inflasi di masa depan. Hubungan ini dikenal sebagai New Keynesian Phillips Curve, NKPC, yang menunjukkan bahwa inflasi akan tinggi jika output gap positif, output melebihi potensinya, atau jika inflasi di masa depan diharapkan tinggi. Keseimbangan ekonomi. Dalam keseimbangan, semua barang yang diproduksi harus dikonsumsi, sehingga output sama dengan konsumsi. Output gap menjadi variabel kunci, yang mengukur seberapa jauh output aktual dari natural level of output, output yang akan terjadi jika harga fleksibilitas. Natural level of output hanya dipengaruhi oleh teknologi dan tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter atau guncangan preferensi rumah tangga.
Dua persamaan utama mendefinisikan keseimbangan. Pertama, New Keynesian Phillips Curve, NKPC, menjelaskan bagaimana inflasi ditentukan oleh output gap dan ekspektasi inflasi. Kedua, Dynamic Ease Equation menunjukkan bahwa output gap dipengaruhi oleh suku bunga real, suku bunga nominal dikurangi inflasi yang diharapkan, dibandingkan dengan natural rate of interest, suku bunga real yang akan terjadi jika harga fleksibel. Jika suku bunga real lebih tinggi dari natural rate, output gap akan negatif, yang berarti output lebih rendah dari potensinya. Karena adanya price stickiness, kebijakan moneter tidak netral seperti di classical monetary model. Kebijakan moneter memengaruhi output gap dan inflasi, sehingga bank sentral harus menentukan bagaimana suku bunga nominal atau jumlah uang diatur. Efek kebijakan moneter dan guncangan. Mari kita lihat bagaimana model ini menjelaskan respons ekonomi terhadap guncangan di bawah dua aturan kebijakan moneter, satu aturan suku bunga, interest rate rule bank sentral menyesuaikan suku bunga nominal berdasarkan inflasi dan output gap, mirip dengan Taylor rule. Jika terjadi guncangan moneter yang menaikkan suku bunga, contractionary monetary policy shock, output gap dan inflasi akan turun, begitu pula tenaga kerja dan upah real. Suku bunga real naik, menyebabkan kontraksi ekonomi. Jumlah uang biasanya turun untuk mendukung kenaikan suku bunga, yang dikenal sebagai liquidity effect. Guncangan preferensi, discount rate shock, seperti penurunan keinginan untuk konsumsi saat ini, juga menyebabkan kontraksi output dan inflasi, tetapi suku bunga nominal turun karena respons bank sentral terhadap inflasi yang lebih rendah. Guncangan teknologi shock, meningkatkan natural level of output, tetapi output aktual tidak naik sebanyak itu, sehingga output gap negatif dan inflasi turun. Tenaga kerja bisa turun jika bank sentral terlalu fokus menstabilkan output. Dua aturan jumlah uang, exogenous money supply jika bank sentral mengatur pertumbuhan jumlah uang, guncangan moneter yang meningkatkan jumlah uang akan meningkatkan output gap dan inflasi karena harga yang lambat menyesuaikan, price stickiness. Namun, liquidity effect tidak selalu muncul, suku bunga nominal bisa naik, bukan turun, tergantung pada parameter model. Guncangan preferensi menyebabkan kontraksi awal, tetapi harga akhirnya kembali ke level awal, sehingga inflasi menjadi positif setelah beberapa waktu. Guncangan teknologi menyebabkan output gap yang lebih besar dibandingkan dengan aturan suku bunga karena jumlah uang yang tetap membatasi ekspansi output. Basic New Keynesian Model menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki efek besar pada output dan inflasi karena adanya price stickiness. Model ini lebih realistis dibandingkan classical monetary model karena menangkap efek real kebijakan moneter, seperti liquidity effect dan respons lambat harga. Namun, model ini masih sederhana dan perlu diperkaya untuk menyesuaikan dengan data empiris. Ada waktu 2 menit untuk pertanyaan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Mungkin tentang New Keynesian Phillips Curve atau efek guncangan moneter. Silakan. Kebijakan moneter dalam model New Keynesian dasar. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas kebijakan moneter dalam Basic New Keynesian Model, sebuah kerangka penting untuk memahami bagaimana bank sentral seharusnya mengatur kebijakan moneter. Model ini, yang telah kita pelajari sebelumnya, mencakup monopolistic competition dan sticky prices, yang membuat kebijakan moneter memengaruhi output dan inflasi. Dalam 40 menit ke depan, kita akan membahas alokasi yang efisien, distorsi dalam model ini, kebijakan moneter yang optimal, dan evaluasi aturan kebijakan sederhana seperti Taylor Rule dan Constant Money Growth Rule. Istilah seperti output gap, natural rate of interest, dan New Keynesian Phillips Curve akan tetap dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. Alokasi yang efisien. Pertama, kita akan membahas apa itu alokasi yang efisien dalam Basic New Keynesian Model. Alokasi yang efisien adalah situasi di mana kesejahteraan rumah tangga dimaksimalkan dengan mempertimbangkan teknologi dan preferensi mereka. Rumah tangga mendapatkan kepuasan dari konsumsi berbagai barang dan waktu luang, tetapi bekerja mengurangi kepuasan mereka. Dalam model ini, konsumsi adalah gabungan dari berbagai barang yang berbeda, differentiated goods, dan tenaga kerja digunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Alokasi yang efisien mensyaratkan
bahwa semua barang diproduksi dan dikonsumsi dalam jumlah yang sama, dan tenaga kerja dialokasikan secara merata ke semua perusahaan. Ini terjadi karena semua barang memiliki peran yang sama dalam kepuasan rumah tangga, dan fungsi produksi serta kepuasan bersifat simetris. Selain itu, hubungan antara kepuasan tambahan dari konsumsi dan ketidaknyamanan dari bekerja harus seimbang dengan produktivitas tenaga kerja, marginal product of labor. Kondisi ini mirip dengan keseimbangan dalam klasikal monetary model dengan persaingan sempurna dan harga yang fleksibel. Dalam model ini, alokasi yang efisien dapat dicapai dalam keseimbangan dengan harga fleksibel jika ada subsidi tenaga kerja yang tepat. Subsidi ini, yang didanai oleh pajak, menghilangkan distorsi akibat monopolistic competition, sehingga keseimbangan dengan harga fleksibel menjadi efisien. Alokasi ini disebut natural allocation, yang menjadi acuan untuk mengevaluasi kebijakan moneter. Distorsi dalam model. Namun, keseimbangan dalam basic New Keynesian model seringkali tidak efisien karena dua distorsi utama. Pertama, monopolistic competition. Perusahaan memiliki kekuatan pasar untuk menetapkan harga di atas biaya produksi, marginal cost, yang menyebabkan harga barang lebih tinggi dari yang seharusnya. Akibatnya, tenaga kerja dan output lebih rendah dari tingkat yang efisien, karena rumah tangga mengonsumsi lebih sedikit daripada yang optimal. Distorsi ini terjadi bahkan jika harga sepenuhnya fleksibel dan dapat diatasi dengan subsidi tenaga kerja yang membuat harga seimbang dengan biaya produksi. Kedua, sticky prices. Perusahaan tidak dapat mengubah harga setiap saat, yang menyebabkan dua masalah. Pertama, average markup, selisih antara harga dan biaya produksi, berubah-ubah seiring waktu karena guncangan ekonomi, sehingga output dan tenaga kerja tidak berada pada tingkat yang efisien. Kedua, karena harga tidak disesuaikan secara bersamaan, harga relatif antar barang menjadi tidak seimbang, yang menyebabkan jumlah produksi dan konsumsi barang berbeda-beda. Ini melanggar syarat efisiensi bahwa semua barang harus diproduksi dan dikonsumsi dalam jumlah yang sama. Kedua distorsi ini membuat keseimbangan tidak efisien kecuali kebijakan moneter dirancang untuk mengatasinya. Kebijakan moneter optimal. Sekarang kita beralih ke kebijakan moneter yang optimal, dengan asumsi ada subsidi yang membuat natural allocation efisien dan tidak ada perbedaan harga awal antar barang. Dalam kasus ini, kebijakan moneter yang optimal adalah menjaga output gap, selisih antara output aktual dan natural level of output, selalu nol. Ini berarti output selalu sama dengan natural level of output, yang berfluktuasi karena guncangan teknologi atau preferensi. Untuk mencapai ini, bank sentral harus menstabilkan tingkat harga sepenuhnya, sehingga inflasi nol. Ketika harga stabil, perusahaan tidak memiliki insentif untuk mengubah harga, karena markup mereka sudah optimal dan diharapkan tetap demikian. Akibatnya, tidak ada distorsi harga relatif, average markup tetap konstan, dan output serta tenaga kerja sama dengan natural allocation yang efisien. Dalam hal ini, suku bunga nominal harus sama dengan natural rate of interest, yaitu suku bunga real yang konsisten dengan harga fleksibel. Fitur penting dari kebijakan ini adalah divine coincidence, menjaga inflasi nol secara otomatis menghasilkan output yang efisien, tanpa perlu mengetahui natural level of output secara eksplisit. Namun, kebijakan ini sulit diterapkan karena natural rate of interest tidak dapat diamati secara langsung. Bank sentral perlu mengetahui model ekonomi yang tepat, parameter-parameter, dan guncangan yang terjadi, yang hampir tidak mungkin dilakukan secara real time. Bank sentral dapat menggunakan aturan suku bunga untuk menerapkan kebijakan optimal, seperti menyesuaikan suku bunga nominal dengan natural rate of interest atau menanggapi output gap dan inflasi dengan kekuatan tertentu, Taylor Principle. Aturan ini memastikan keseimbangan yang unik, tetapi tetap bermasalah karena ketergantungan pada natural rate of interest yang tidak teramati. Aturan kebijakan sederhana. Karena kebijakan optimal sulit diterapkan, bank sentral sering menggunakan aturan sederhana yang hanya bergantung pada variabel yang dapat diamati, seperti inflasi dan output. Dua contoh aturan sederhana adalah Taylor Rule dan Constant Money Growth Rule. 1. Taylor Rule. Aturan ini menyesuaikan suku bunga nominal berdasarkan inflasi dan deviasi output dari tingkat stabilnya.
Aturan ini, yang diusulkan oleh John Taylor, menyerupai kebijakan Federal Reserve di masa lalu. Aturan ini dapat ditulis ulang dalam bentuk output gap, dan fluktuasi output alami bertindak seperti guncangan kebijakan moneter. Aturan ini efektif menstabilkan inflasi dan output gap, terutama jika bank sentral merespons inflasi dengan kuat. Ketika hanya ada guncangan permintaan, menstabilkan output sama dengan menstabilkan output gap, sehingga aturan ini sangat efektif. Namun, jika ada guncangan teknologi, menstabilkan output terlalu ketat bisa memperburuk output gap. Dua konstan Money-Growth Rule, aturan ini, yang terkait dengan Milton Friedman, menetapkan pertumbuhan jumlah uang yang konstan, misalnya, 0. Aturan ini menyebabkan fluktuasi output gap dan inflasi ketika ada guncangan permintaan uang, karena jumlah uang G tidak menyesuaikan diri seperti dalam aturan suku bunga. Aturan ini bekerja cukup baik untuk guncangan teknologi dan permintaan, tetapi kalah efektif dibandingkan Taylor Rule yang merespons inflasi secara agresif, terutama jika permintaan uang tidak stabil. Kinerja aturan ini dievaluasi menggunakan welfare loss function, yang mengukur kerugian kesejahteraan akibat fluktuasi output gap dan inflasi. Taylor Rule yang agresif terhadap inflasi cenderung mendekati kebijakan optimal, sementara Constant Money-Growth Rule kurang efektif jika permintaan uang berfluktuasi. Basic New Keynesian Model menunjukkan bahwa kebijakan moneter optimal menjaga inflasi nol untuk mencapai alokasi yang efisien, tetapi sulit diterapkan karena natural rate of interest tidak teramati. Aturan sederhana seperti Taylor Rule lebih praktis dan bisa mendekati hasil optimal jika dirancang dengan baik. Ada waktu 2 menit untuk pertanyaan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Mungkin tentang definite coincidence atau perbandingan Taylor Rule dengan Constant Money-Growth Rule. Silakan. Trade-off kebijakan moneter discretion versus commitment. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam kebijakan moneter, yaitu trade-off antara discretionary policy dan commitment policy dalam New Keynesian Framework. Dalam 40 menit ke depan, kita akan menjelajahi bagaimana bank sentral menghadapi trade-off antara menjaga inflasi dan menstabilkan output gap, terutama ketika ada cost push shocks, ketidakefisienan dalam steady state, atau hambatan seperti zero lower bound, ZLB. Kita akan membahas kebijakan optimal dalam dua pendekatan, discretion, di mana bank sentral membuat keputusan berdasarkan kondisi saat itu tanpa ikatan janji masa lalu, dan komitmen, di mana bank sentral bisa mengikat diri pada rencana jangka panjang. Istilah seperti output gap, cost push shocks, New Keynesian Phillips Curve, dan zero lower bound akan tetap dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. Trade-off dalam kebijakan moneter. Dalam Basic New Keynesian Model yang kita pelajari sebelumnya, kebijakan moneter yang optimal adalah menjaga inflasi nol, sehingga output sama dengan natural level, yang juga efisien. Dalam situasi ini, tidak ada trade-off yang berarti, dan strict inflation targeting adalah kebijakan terbaik. Namun, dalam dunia nyata, bank sentral menghadapi trade-off yang signifikan, terutama dalam jangka pendek. Misalnya, menjaga inflasi sepenuhnya stabil bisa menyebabkan ketidakstabilan pada output dan lapangan kerja. Oleh karena itu, bank sentral yang menerapkan inflation targeting sering memilih flexible inflation targeting, yang memungkinkan sedikit inflasi dalam jangka pendek untuk menghindari fluktuasi besar pada output, sambil tetap menjaga target inflasi jangka menengah. Trade-off ini muncul dalam 3 situasi utama yang akan kita bahas. Pertama, ketika ada perbedaan sementara antara natural level dan efficient level output. Kedua, ketika steady state itu sendiri tidak efisien karena distorsi seperti kekuatan pasar perusahaan. Dan ketiga, ketika suku bunga nominal terhambat oleh zero lower bound. Dalam setiap situasi, bank sentral harus memilih antara menekan inflasi atau menjaga output tetap stabil, dan keputusan ini bergantung pada apakah mereka beroperasi di bawah discretion atau komitmen. Kebijakan moneter dengan efisien steady state. Mari kita mulai dengan situasi di mana steady state efisien, tetapi ada perbedaan sementara antara natural level dan efficient level output, yang disebabkan oleh cost push shocks, seperti perubahan markup harga atau pajak.
Cost push hoax ini membuat bank sentral tidak bisa menjaga inflasi nol dan output efisien secara bersamaan. Dalam diskretionari polisi, bank sentral mengoptimalkan keputusan setiap periode tanpa mempertimbangkan janji masa lalu. Ketika terjadi cost push hoax, bank sentral akan membiarkan inflasi naik sedikit sambil menurunkan output di bawah efisien level untuk meredam tekanan inflasi. Hubungan ini menunjukkan bahwa output gap negatif sebanding dengan tingkat inflasi. Akibatnya, inflasi dan output gap berfluktuasi seiring shock, dan jika shock hanya sementara, keduanya kembali ke nol setelah shock hilang. Namun, jika shock bertahan lama, fluktuasi ini juga berlangsung lebih lama. Sebaliknya, dalam komitmen polisi, bank sentral bisa membuat rencana jangka panjang yang dipercaya publik. Ini memungkinkan bank sentral memengaruhi ekspektasi inflasi di masa depan. Ketika terjadi cost push shock, bank sentral berjanji untuk menjaga output gap negatif dan inflasi rendah bahkan setelah shock hilang. Dengan janji ini, inflasi awal bisa ditekan lebih rendah dibandingkan diskretionari polisi, dengan output gap yang juga lebih kecil pada saat shock terjadi. Namun, ini menyebabkan output gap dan inflasi tetap berfluktuasi setelah shock hilang, menunjukkan endogenous persistence. Keuntungan dari komitmen adalah meningkatkan trade-off jangka pendek, sehingga kerugian kesejahteraan lebih kecil dibandingkan diskretionari polisi, yang cenderung terlalu fokus pada stabilisasi jangka menengah, stabilisation bias. Kebijakan moneter dengan distorted steady state. Sekarang, kita beralih ke situasi di mana steady state tidak efisien, misalnya karena kekuatan pasar perusahaan menyebabkan output dan tenaga kerja di bawah efficient level. Dalam kasus ini, ada output gap permanen di steady state yang mendorong bank sentral untuk meningkatkan output di atas natural level. Dalam diskretionari polisi, bank sentral setiap periode berusaha menutup output gap ini, yang menyebabkan inflasi rata-rata positif, dikenal sebagai inflation bias. Inflasi dan output gap tetap berfluktuasi akibat cost push hoax, tetapi rata-ratanya lebih tinggi karena insentif untuk meningkatkan output. Dalam komitmen polisi, bank sentral merencanakan jalur inflasi dan output yang mendekati efficient level pada awalnya, tetapi secara bertahap kembali ke natural level dalam jangka panjang. Ini menghasilkan inflasi dan output gap yang lebih tinggi dari steady state pada awalnya, tetapi keduanya mendekati nol secara perlahan. Berbeda dengan diskretionari polisi, komitmen menghindari inflation bias permanen, karena publik mempercayai bahwa bank sentral akan kembali ke inflasi nol dalam jangka panjang. Response terhadap cost push hoax sama seperti dalam kasus efficient steady state, tetapi ada dinamika tambahan karena distorsi steady state. Kebijakan moneter dengan zero lower bound. Terakhir, kita bahas zero lower bound, ZLB, di mana suku bunga nominal tidak bisa negatif. Dalam contoh ini, kita asumsikan tidak ada cost push hoax atau distorsi steady state, tetapi natural rate of interest turun menjadi negatif untuk beberapa waktu, misalnya akibat demand shock. Dalam situasi ini, bank sentral tidak bisa menetapkan suku bunga sesuai natural rate untuk mencapai inflasi nol dan output gap nol. Dalam diskretionari polisi, ketika ZLB mengikat, bank sentral menetapkan suku bunga nol, menyebabkan output gap dan inflasi turun signifikan. Setelah natural rate kembali normal, bank sentral langsung mengembalikan inflasi dan output gap ke nol, karena tidak ada janji masa depan. Dalam komitmen polisi, bank sentral berjanji untuk menjaga suku bunga nol lebih lama dari yang diperlukan, bahkan setelah natural rate kembali normal. Ini dikenal sebagai forward guidance. Dengan janji ini, ekspektasi inflasi masa depan meningkat, mengurangi penurunan output gap dan inflasi saat ZLB mengikat. Hasilnya, kerugian kesejahteraan jauh lebih kecil dibandingkan diskretionari polisi, karena bank sentral bisa memitigasi dampak awal shock. Kita telah melihat bahwa komitmen polisi seringkali lebih baik daripada diskretionari polisi karena kemampuan untuk memengaruhi ekspektasi, mengurangi trade-off jangka pendek, dan menghindari inflation bias. Namun, komitmen membutuhkan kredibilitas yang kuat. Ada waktu 2 menit untuk pertanyaan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Mungkin tentang forward guidance atau perbedaan stabilisation bias dan inflation bias. Silakan.
Kebijakan moneter dengan sticky wages dan sticky purchase. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam kebijakan moneter, yaitu bagaimana sticky wages dan sticky purchase memengaruhi keputusan Bank Sentral dalam New Keynesian Framework. Dalam 40 menit ke depan, kita akan menjelajahi model ekonomi di mana baik harga, purchase, maupun upah, wages, tidak dapat disesuaikan secara instan, yang menyebabkan tantangan bagi Bank Sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kita akan membahas mengapa menjaga price inflation saja tidak lagi optimal, bagaimana wage inflation juga penting, dan bagaimana Bank Sentral harus menyeimbangkan tiga tujuan utama, menjaga output gap, price inflation, dan wage inflation. Istilah seperti sticky wages, sticky purchase, output gap, price inflation, wage inflation, dan New Keynesian Phillips Curve akan tetap dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. Pengenalan model dengan sticky wages dan sticky purchase. Dalam model ekonomi standar yang kita pelajari sebelumnya, pasar tenaga kerja diasumsikan sebagai pasar yang sangat kompetitif, di mana upah ditentukan oleh penawaran dan permintaan tanpa hambatan. Namun, dalam bab ini, kita memperkenalkan ketidaksempurnaan di pasar tenaga kerja, di mana pekerja atau serikat pekerja memiliki kekuatan monopoli untuk menetapkan upah untuk jenis tenaga kerja yang berbeda-beda. Selain itu, seperti harga barang yang tidak bisa disesuaikan setiap saat, sticky purchase, upah juga hanya bisa disesuaikan secara berkala karena adanya hambatan tipe Kelvin, di mana hanya sebagian pekerja yang bisa menyesuaikan upah mereka setiap periode. Kondisi ini menciptakan sticky wages dan sticky purchase secara bersamaan, yang membuat Bank Sentral tidak bisa hanya fokus pada menjaga price inflation nol seperti dalam model sederhana sebelumnya. Ketika upah dan harga tidak dapat disesuaikan dengan cepat, fluktuasi dalam price inflation, wage inflation, dan output gap menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya, yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Sentral harus menyeimbangkan tiga tujuan, menjaga output gap kecil, perbedaan antara output aktual dan output potensial, menstabilkan price inflation, dan menstabilkan wage inflation. Bobot relatif dari ketiga tujuan ini bergantung pada parameter ekonomi, seperti tingkat kekakuan harga dan upah. Dinamika ekonomi dengan sticky wages dan sticky purchase. Mari kita lihat bagaimana sticky wages dan sticky purchase memengaruhi dinamika ekonomi. Dalam model ini, perusahaan memproduksi barang yang berbeda-beda dan menggunakan berbagai jenis tenaga kerja. Setiap perusahaan meminimalkan biaya dengan memilih kombinasi tenaga kerja berdasarkan upah yang berlaku, tetapi karena upah tidak bisa disesuaikan setiap saat, perubahan upah agregat terjadi secara perlahan. Hal ini menyebabkan distorsi dalam alokasi tenaga kerja, mirip dengan distorsi harga relatif yang terjadi akibat sticky purchase. Dari sisi rumah tangga, setiap rumah tangga terdiri dari banyak pekerja yang masing-masing menyediakan jenis tenaga kerja yang berbeda. Upah ditetapkan oleh serikat pekerja, yang mempertimbangkan kesejahteraan rumah tangga dengan memaksimalkan pendapatan dari upah sambil meminimalkan usaha kerja. Karena hanya sebagian pekerja yang bisa menyesuaikan upah setiap periode, wage inflation, kenaikan upah secara umum, juga bergerak lambat, dan ini menciptakan wage markup, selisih antara upah aktual dan upah yang diinginkan, yang bervariasi seiring waktu. Dalam kondisi equilibrium, output agregat sama dengan konsumsi agregat, dan hubungan antara output dan tenaga kerja dipengaruhi oleh teknologi serta distorsi akibat sticky wages dan sticky purchase. Ketika terjadi guncangan ekonomi, seperti guncangan teknologi atau guncangan permintaan, output gap, price inflation, dan wage inflation akan berfluktuasi. Bank Sentral perlu menetapkan suku bunga untuk memengaruhi variabel-variabel ini, tetapi tidak bisa mencapai kondisi ideal di mana output gap, price inflation, dan wage inflation semuanya nol, kecuali dalam kasus khusus ketika upah dan harga sepenuhnya fleksibel. Kebijakan moneter optimal. Sekarang kita beralih ke bagaimana Bank Sentral merancang kebijakan moneter yang optimal dalam kondisi sticky wages dan sticky purchase. Dalam model ini, alokasi yang efisien, ketika tidak ada kekakuan nominal, dianggap sebagai acuan,
di mana output dan tenaga kerja berada pada tingkat yang memaksimalkan kesejahteraan. Namun, dengan sticky wages dan sticky prices, fluktuasi dalam output gap, price inflation, dan wage inflation menyebabkan kerugian kesejahteraan yang diukur sebagai kombinasi dari variansi ketiga variabel ini. Dalam kebijakan komitmen, Bank Sentral berjanji untuk mengikuti rencana jangka panjang yang meminimalkan kerugian kesejahteraan. Untuk guncangan permintaan, demand shocks, Bank Sentral bisa sepenuhnya menstabilkan output gap, price inflation, dan wage inflation pada nol dengan menyesuaikan suku bunga sesuai dengan natural rate of interest. Ini berarti kebijakan moneter bisa mencapai alokasi yang efisien tanpa kerugian kesejahteraan. Namun, untuk guncangan teknologi shocks, situasinya lebih rumit. Ketika harga dan upah keduanya sticky, Bank Sentral tidak bisa mencapai alokasi yang efisien. Sebagai gantinya, Bank Sentral menyeimbangkan antara menjaga output gap kecil dan minimalkan fluktuasi price inflation dan wage inflation. Sebagai contoh, jika terjadi guncangan teknologi positif, Bank Sentral mungkin membiarkan price inflation sedikit negatif dan wage inflation sedikit positif untuk menyesuaikan upah real secara perlahan, sambil menjaga output gap tetap kecil. Dalam kasus khusus di mana parameter tertentu seimbang, Bank Sentral bisa fokus pada menstabilkan komposite inflation, rata-rata tertimbang dari price inflation dan wage inflation, yang setara dengan menjaga output gap nol, dan ini merupakan kebijakan optimal. Evaluasi aturan sederhana kebijakan moneter. Terakhir, kita akan melihat beberapa aturan sederhana kebijakan moneter dan seberapa baik mereka mendekati kebijakan optimal. Aturan sederhana ini termasuk strict price inflation targeting, menjaga price inflation nol, strict wage inflation targeting, menjaga wage inflation nol, strict composite inflation targeting, menjaga rata-rata tertimbang price dan wage inflation nol, serta versi fleksibel dari ketiga aturan ini, di mana Bank Sentral menyesuaikan suku bunga berdasarkan inflasi tanpa harus menjaga inflasi nol. Untuk guncangan teknologi, aturan strict composite inflation targeting hampir setara dengan kebijakan optimal, karena menjaga output gap nol dan meminimalkan fluktuasi inflasi. Strict wage inflation targeting juga berkinerja baik, karena wage inflation memiliki bobot besar dalam composite inflation. Sebaliknya, strict price inflation targeting adalah yang terburuk, karena menyebabkan fluktuasi besar dalam wage inflation dan output gap. Aturan fleksibel cenderung lebih buruk dibandingkan aturan strict untuk guncangan teknologi. Untuk guncangan permintaan, semua aturan strict bisa mencapai alokasi efisien, tetapi aturan fleksibel menghasilkan fluktuasi output gap yang tidak diinginkan. Kita telah melihat bahwa sticky wages dan sticky prices membuat Bank Sentral harus menyeimbangkan output gap, price inflation, dan wage inflation. Kebijakan optimal sering kali melibatkan komitmen untuk menstabilkan komposite inflation, terutama untuk guncangan teknologi, sementara guncangan permintaan lebih mudah ditangani. Ada waktu 2 menit untuk pertanyaan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Mungkin tentang perbedaan strict dan fleksibel inflation targeting, atau mengapa wage inflation begitu penting dalam model ini. Silakan. Pengangguran dalam model New Keynesian. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam ekonomi makro, yaitu pengangguran, unemployment, dalam kerangka New Keynesian model. Dalam 40 menit ke depan, kita akan menjelajahi bagaimana sticky wages dan sticky prices memengaruhi tingkat pengangguran, serta bagaimana Bank Sentral merancang kebijakan moneter untuk menangani fluktuasi pengangguran. Kita akan membahas mengapa pengangguran muncul akibat wage markup, bagaimana nominal wage rigiditas menyebabkan fluktuasi pengangguran, dan bagaimana kebijakan moneter optimal berbeda dari aturan sederhana seperti Taylor Rule. Istilah seperti unemployment, sticky wages, sticky prices, wage markup, output gap, price inflation, wage inflation, Taylor Rule, dan New Keynesian Phillips C. Urve akan tetap dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. Pengenalan pengangguran dalam model New Keynesian. Dalam New Keynesian model standar yang kita pelajari sebelumnya,
tidak ada pengangguran secara eksplisit karena pasar tenaga kerja diasumsikan bekerja secara efisien. Namun, dalam bab ini, kita memperkenalkan pengangguran dengan cara menata ulang model pasar tenaga kerja yang sudah ada, tanpa mengubah struktur dasar model. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pekerja atau serikat pekerja memiliki kekuatan monopoli untuk menetapkan upah, sehingga upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat yang seharusnya, wage markup. Wage markup ini menyebabkan sebagian pekerja yang ingin bekerja tidak dipekerjakan, sehingga menciptakan pengangguran. Selain itu, upah tidak dapat disesuaikan setiap saat karena adanya sticky wages, yang berarti hanya sebagian pekerja yang dapat memperbarui upah mereka setiap periode. Hal ini mirip dengan sticky prices, di mana harga barang juga tidak dapat disesuaikan secara instan. Kombinasi sticky wages dan sticky prices menyebabkan fluktuasi dalam wage markup, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat pengangguran. Dalam model ini, pengangguran didefinisikan sebagai selisih antara jumlah orang yang ingin bekerja, labor force, dan jumlah orang yang benar-benar dipekerjakan, employment. Pengangguran terjadi karena wage markup yang positif, dan fluktuasinya terkait dengan perubahan wage markup akibat nominal wage rigidities. Dinamika pengangguran dan hubungannya dengan kebijakan moneter. Mari kita lihat bagaimana pengangguran berperilaku dalam model ini. Dalam model New Keynesian, rumah tangga terdiri dari banyak pekerja yang menyediakan jenis tenaga kerja yang berbeda-beda. Setiap pekerja memiliki tingkat ketidaknyamanan, disutility, dari bekerja, dan mereka hanya bersedia bekerja jika upah yang mereka terima cukup tinggi untuk mengimbangi ketidaknyamanan tersebut. Namun, karena serikat pekerja menetapkan upah dengan markup, upah cenderung lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk menarik semua pekerja, sehingga beberapa pekerja tetap tidak bekerja, menciptakan pengangguran. Ketika terjadi guncangan ekonomi, seperti guncangan moneter, monetary policy shock, guncangan teknologi shock, atau guncangan permintaan, demand shock, wage markup berfluktuasi, yang memengaruhi tingkat pengangguran. Misalnya, jika bank sentral menaikkan suku bunga, tightening monetary policy, permintaan tenaga kerja menurun, menyebabkan penurunan employment dan kenaikan tingkat pengangguran. Labor force juga bisa sedikit meningkat karena efek kekayaan negatif, negative wealth effect, di mana rumah tangga merasa lebih miskin dan lebih banyak anggota rumah tangga ingin bekerja, tetapi kenaikan ini biasanya kecil dibandingkan penurunan employment. Hubungan antara wage inflation dan pengangguran dijelaskan oleh New Keynesian Wage Phillips Curve. Dalam model ini, wage inflation, kenaikan upah secara umum, dipengaruhi oleh ekspektasi wage inflation di masa depan dan selisih antara tingkat pengangguran aktual dan tingkat pengangguran alami, natural rate of unemployment. Jika pengangguran lebih tinggi dari tingkat alami, tekanan untuk menaikkan upah berkurang, sehingga wage inflation menurun. Sebaliknya, jika pengangguran lebih rendah, wage inflation cenderung meningkat. Kebijakan moneter dan pengangguran. Sekarang kita beralih ke bagaimana bank sentral merancang kebijakan moneter untuk mengelola pengangguran. Dalam model ini, bank sentral tidak bisa sepenuhnya menghilangkan fluktuasi pengangguran karena adanya sticky wages dan sticky prices. Namun, kebijakan moneter dapat memengaruhi output gap, price inflation, wage inflation, dan tingkat pengangguran. Mari kita bandingkan dua pendekatan, kebijakan monitor optimal dan aturan sederhana seperti Taylor Rule. Dalam kebijakan optimal, bank sentral berjanji untuk meminimalkan kerugian kesejahteraan dengan menyeimbangkan fluktuasi output gap, price inflation, dan wage inflation. Untuk guncangan permintaan, demand shocks, kebijakan optimal dapat sepenuhnya menstabilkan output, inflation, dan pengangguran dengan menyesuaikan suku bunga agar sesuai dengan natural rate of interest. Artinya, tidak ada fluktuasi pengangguran sama sekali. Namun, untuk guncangan teknologi shocks, bank sentral tidak bisa mencapai stabilisasi penuh. Sebagai contoh, jika terjadi peningkatan produktivitas, kebijakan optimal memungkinkan output meningkat sejalan dengan produktivitas, menjaga employment stabil, dan membiarkan pengangguran sedikit menurun, berbeda dengan Taylor Rule yang menyebabkan kenaikan pengangguran karena employment menurun. Sebaliknya, Taylor Rule sederhana menetapkan suku bunga berdasarkan price inflation dan output gap. Dalam kasus guncangan teknologi,
Taylor Rule kurang akomodatif, menyebabkan output meningkat lebih sedikit dan pengangguran naik karena penurunan employment. Untuk guncangan permintaan, Taylor Rule tidak cukup stabil, memungkinkan output dan employment meningkat serta pengangguran menurun, tetapi juga menyebabkan inflation positif yang tidak diinginkan. Aturan sederhana dengan respons terhadap pengangguran. Kita juga bisa mempertimbangkan aturan sederhana di mana bank sentral menyesuaikan suku bunga berdasarkan price inflation dan tingkat pengangguran, bukan output gap. Aturan ini terbukti lebih baik dalam meniru kebijakan optimal dibandingkan Taylor Rule standar. Misalnya, dalam kasus guncangan teknologi, aturan yang respons pengangguran menghasilkan respons output, employment, dan pengangguran yang lebih dekat dengan kebijakan optimal. Hal serupa berlaku untuk guncangan permintaan, di mana aturan ini lebih efektif dalam menjaga stabilitas output dan pengangguran dibandingkan Taylor Rule. Ini menunjukkan bahwa memasukkan pengangguran sebagai variabel dalam kebijakan moneter bisa meningkatkan kesejahteraan dibandingkan hanya fokus pada inflation dan output. Kita telah melihat bagaimana New Keynesian Model dengan sticky wages dan sticky prices menjelaskan pengangguran akibat wage markup dan fluktuasinya akibat nominal wage rigidities. Kebijakan moneter optimal lebih efektif dalam menstabilkan pengangguran dibandingkan Taylor Rule, dan aturan sederhana yang merespons pengangguran bisa menjadi alternatif yang baik. Ada waktu 2 menit untuk pertanyaan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Mungkin tentang perbedaan Taylor Rule dan aturan berbasis pengangguran, atau mengapa wage markup begitu penting dalam model ini. Silakan. Kebijakan moneter dalam ekonomi terbuka. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik menarik dalam ekonomi makro, yaitu kebijakan moneter dalam konteks open ekonomi menggunakan kerangka New Keynesian Model. Dalam 40 menit ke depan, kita akan menjelajahi bagaimana exchange rate, terms of trade, exports, imports, dan international financial markets memengaruhi desain kebijakan moneter. Kita juga akan membahas apakah membuka ekonomi mengubah kesimpulan kebijakan moneter dari closed economy, peran exchange rate dalam kebijakan optimal, dan bagaimana aturan sederhana seperti Strict Domestic Inflation Targeting atau exchange rate peg bekerja. Istilah seperti open economy, exchange rate, terms of trade, New Keynesian Phillips curve, dynamic is equation, output gap, domestic inflation, CPI inflation, Taylor Rule, dan Strict Domestic Inflation Targeting akan tetap dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. Pengenalan model ekonomi terbuka kecil liter. Dalam bab ini, kita memperluas New Keynesian Model dari closed economy yang kita pelajari sebelumnya ke open economy. Kita fokus pada small open economy, yaitu ekonomi yang sangat kecil dibandingkan dunia, sehingga keputusan kebijakannya tidak memengaruhi ekonomi global. Model ini memperkenalkan exchange rate, nilai tukar nominal, terms of trade, rasio harga barang impor terhadap barang domestik, exports, imports, dan akses ke international financial markets. Rumah tangga dalam ekonomi ini mengonsumsi barang domestik dan impor, dengan preferensi yang ditentukan oleh tingkat keterbukaan, openness. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam complete financial markets, yang memungkinkan risk sharing dengan dunia. Perusahaan menghasilkan barang dengan teknologi tertentu dan menetapkan harga secara staggered. Tidak semua perusahaan mengubah harga setiap periode, mirip dengan closed economy. Law of one price diasumsikan berlaku, sehingga harga barang impor sama dengan harga dunia dikalikan exchange rate. Model ini menghasilkan dua persamaan utama yang mirip dengan closed economy, New Keynesian Phillips curve, yang menghubungkan domestic inflation dengan output gap, dan dynamic is equation, yang menghubungkan output dengan suku bunga real. Namun, dalam open economy, koefisien persamaan ini dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan dan terms of trade, dan faktor pendorongnya termasuk variabel dunia seperti world output. Transmisi kebijakan moneter. Mari kita lihat bagaimana kebijakan moneter bekerja dalam small open economy. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, monetary policy shock, output dan domestic inflation menurun secara persisten, mirip dengan closed economy. Namun, keterbukaan ekonomi memperbesar dampaknya. Kenaikan suku bunga menyebabkan real interest rate naik, yang memicu apresiasi terms of trade,
harga barang impor relatif lebih murah, dan exchange rate, mata uang domestik menguat. Ini menyebabkan CPI inflation turun tajam pada awalnya karena harga impor menurun. Seiring waktu, exchange rate mulai melemah untuk memenuhi kondisi uncovered interest parity yang menghubungkan perbedaan suku bunga domestik dan dunia dengan ekspektasi perubahan exchange rate. Jika guncangan moneter tidak terlalu persisten, exchange rate bisa mengalami overshooting, yaitu apresiasi awal yang berlebihan diikuti oleh depresiasi. Dalam jangka panjang, CPI, harga domestik, dan exchange rate mencapai nilai yang sama, tetapi jalur penyesuaiannya berbeda. Menariknya, untuk kasus khusus dengan elastisitas substitusi barang domestik dan impor sama dengan 1, respons output dan domestic inflation sama dengan closet ekonomi. Kebijakan moneter optimal. Sekarang kita beralih ke desain kebijakan moneter optimal, fokus pada kasus khusus di mana elastisitas substitusi barang domestik dan impor sama dengan 1 dan tidak ada guncangan preferensi. Dalam closet ekonomi, kebijakan optimal meniru alokasi flexible price dengan menstabilkan markup perusahaan, sehingga harga stabil. Dalam open economy, ada distorsi tambahan, bank sentral bisa memengaruhi terms of trade untuk menguntungkan konsumen domestik karena barang domestik dan impor tidak sepenuhnya tersubstitusi. Namun, dengan subsidi ketenaga kerjaan yang tepat untuk mengimbangi market power dan distorsi terms of trade, alokasi flexible price menjadi optimal. Kebijakan optimal dalam kasus ini adalah Strict Domestic Inflation Targeting, SDIT, yaitu menjaga domestic inflation 0 setiap saat. Ini berarti output gap juga 0, dan semua variabel real seperti output dan employment berperilaku seperti dalam kondisi tanpa sticky prices. Untuk menerapkannya, Bank Sentral menetapkan suku bunga sesuai natural interest rate dan merespons kuat terhadap deviasi domestic inflation. Dampaknya, output domestik naik saat ada guncangan teknologi positif, tetapi respons terhadap world output ambigu. Terms of trade memburuk saat teknologi domestik meningkat, dan exchange rate bergerak sejalan dengan terms of trade. CPI bisa sangat volatil jika ekonomi sangat terbuka dan output domestik tidak sinkron dengan dunia, tetapi ini adalah konsekuensi wajar dari kebijakan optimal, bukan sesuatu yang perlu dikoreksi. Aturan sederhana dan evaluasi. Selain SDIT, ada aturan lain seperti Strict CPI Inflation Targeting, SCIT, menjaga CPI Inflation 0, Exchange Rate Peg, menjaga Exchange Rate tetap, dan 2 Taylor tipe rules yang merespons Domestic Inflation atau CPI Inflation, serta Output Gap. Berdasarkan analisis kuantitatif untuk ekonomi dengan tingkat keterbukaan 0,4, mirip Kanada, SDIT adalah yang terbaik karena menghilangkan output gap dan domestic inflation sepenuhnya, sesuai kebijakan optimal. Exchange rate peg menyebabkan output gap dan domestic inflation paling volatil karena exchange rate yang tetap mencegah penyesuaian harga yang fleksibel, menyebabkan excess mootness pada real exchange rate. SCIT dan Taylor tipe rules lebih baik dari peg, tetapi masih menghasilkan output gap dan domestic inflation yang tidak perlu. Kerugian kesejahteraan, welfare losses, diukur sebagai fraksi konsumsi steady state, dan SDIT memiliki kerugian 0, sementara PEG dan Taylor rules menghasilkan kerugian kecil namun nyata. Kita telah melihat bagaimana New Keynesian Model untuk Small Open Economy menjelaskan transmisi kebijakan moneter melalui exchange rate dan terms of trade. Strict Domestic Inflation Targeting optimal dalam kasus khusus, tetapi aturan lain seperti exchange rate peg kurang efektif. Ada 2 menit untuk pertanyaan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Mungkin tentang mengapa exchange rate volatil dalam SDIT, atau perbedaan domestik dan CPI inflation. Silakan. Pelajaran, ekstensi, dan arah baru model New Keynesian. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan menutup pembahasan kita tentang New Keynesian Model dengan melihat pelajaran utama, ekstensi, dan arah baru dari model ini, sebagaimana diuraikan dalam bab terakhir buku ini. Dalam 40 menit ke depan, kita akan membahas 2 wawasan kunci dari model ini, yaitu pentingnya expectations dan natural levels output serta suku bunga, serta beberapa pengembangan terbaru seperti state-dependent pricing, imperfect information, endogenous capital accumulation,
dan Financial Market Imperfections. Kita juga akan melihat bagaimana model ini digunakan oleh bank sentral dan potensi evolusinya di masa depan. Istilah seperti New Keynesian Model, Expectations, Natural Levels, Output Gap, Inflation, Monetary Policy, State Dependent Preaching, Rational Expectations, Financial Accelerator, dan Forward Guidance akan tetap dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. Pelajaran utama dari New Keynesian Model Liter. New Keynesian Model yang kita pelajari dalam bab-bab sebelumnya adalah versi sederhana untuk menjaga kemudahan analisis, tetapi model ini telah memberikan wawasan penting untuk kebijakan moneter. Dua pelajaran utama yang akan kita bahas adalah, satu pentingnya expectations. Dalam model ini, efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada ekspektasi sektor swasta tentang jalur masa depan suku bunga jangka pendek. Agregate demand dan output saat ini dipengaruhi oleh ekspektasi suku bunga dan inflation di masa depan, sementara inflation saat ini bergantung pada aktivitas ekonomi saat ini dan yang diantisipasi. Artinya, keputusan bank sentral tentang suku bunga saat ini saja tidak cukup, mereka juga harus mengelola ekspektasi masyarakat tentang kebijakan masa depan. Ini menjelaskan mengapa bank sentral semakin transparan, misalnya melalui inflation targeting yang mengumumkan target inflation secara publik, laporan inflation, dan komunikasi aktif seperti konferensi pers. Contoh nyata adalah forward guidance yang digunakan oleh Federal Reserve selama krisis keuangan, di mana mereka berjanji untuk mempertahankan suku bunga mendekati 0 lebih lama dari biasanya untuk merangsang ekonomi, terutama ketika suku bunga tidak bisa diturunkan lebih jauh, zero lower bound. Dua pentingnya natural levels. Natural levels dari output dan suku bunga real adalah nilai yang akan terjadi tanpa nominal rigidities seperti sticky prices atau sticky wages. Nilai-nilai ini adalah acuan penting bagi kebijakan moneter karena mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang efisien dan karena kebijakan moneter tidak bisa membuat output atau suku bunga menyimpang secara permanen dari natural levels tanpa menyebabkan tekanan inflation atau deflasi. Berbeda dengan model tradisional yang menganggap natural levels sebagai tren yang mulus, dalam New Keynesian Model, nilai-nilai ini ditentukan oleh faktor ekonomi seperti guncangan harga minyak, perubahan teknologi, atau kebijakan pajak, dan bisa sangat bervariasi. Tantangan bagi bank sentral adalah melacak natural levels yang tidak langsung teramati, dan model DSGE, Dynamic Stochastic General Equilibrium, yang diperkirakan secara empiris membantu mengatasi tantangan ini. Ekstensi model New Keynesian. Meskipun model sederhana yang kita pelajari sudah memberikan wawasan penting, para peneliti telah mengembangkan versi yang lebih kompleks untuk mencocokkan data dengan lebih baik. Model-model ini mencakup fitur seperti habit formation, capital accumulation, investment adjustment costs, backward looking indexation untuk harga dan upah, serta berbagai guncangan seperti markup shocks atau teknologi shocks. Banyak bank sentral menggunakan model ini untuk simulasi dan pramalan. Berikut adalah beberapa ekstensi penting yang sedang diteliti. 1. State Dependent Preaching. Dalam model sebelumnya, penyesuaian harga bersifat time dependent, artinya perusahaan menyesuaikan harga secara acak tanpa mempedulikan kondisi ekonomi. Namun, dalam model State Dependent Preaching, perusahaan memilih kapan menyesuaikan harga berdasarkan seberapa jauh harga mereka dari harga yang diinginkan, dengan biaya penyesuaian, menu costs. Ini menciptakan efek seleksi, perusahaan dengan harga yang paling tidak sesuai lebih mungkin menyesuaikan harga dengan jumlah besar. Akibatnya, respons harga agregat terhadap guncangan seperti perubahan money supply bisa lebih besar dibandingkan model time dependent. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model ini dapat menghasilkan persamaan inflation yang mirip dengan New Keynesian Phillips Curve, tetapi dengan dinamika yang lebih realistis. 2. Imperfect Information dan Learning. Model sebelumnya mengasumsikan rational expectations, di mana agen ekonomi tahu struktur ekonomi dan membentuk ekspektasi yang konsisten. Namun, penelitian baru mengeksplorasi imperfect information dan learning, misalnya ketika sektor swasta menggunakan algoritma adaptive learning untuk membentuk ekspektasi. Ini memengaruhi desain kebijakan moneter,
karena bank sentral harus memastikan ekonomi konvergen ke rationaliter expectations equilibrium atau mengelola proses learning untuk menjaga inflation expectations. Penelitian lain mempertimbangkan ketidakpastian bank sentral tentang struktur ekonomi atau keterbatasan dalam mengamati guncangan yang memengaruhi aturan kebijakan optimal. Ada juga hipotesis rasional inattention, di mana agen terbatas dalam memproses informasi, sehingga perusahaan cenderung menyesuaikan harga sedikit terhadap guncangan moneter, menghasilkan efek real yang besar. 3. Endogenous capital accumulation. Model sebelumnya mengabaikan capital accumulation untuk kesederhanaan, tetapi versi baru memasukkannya. Jika kapital disewa di pasar yang kompetitif, ini tidak terlalu rumit. Namun, jika kapital spesifik untuk perusahaan dan keputusan investasi dibuat oleh perusahaan yang sama yang menetapkan harga secara staggered, harga yang ditetapkan bergantung pada stok kapital perusahaan yang bervariasi antar perusahaan. Ini mengubah kondisi untuk aturan suku bunga seperti Taylor Rule agar memastikan equilibrium yang unik, dan prinsip Taylor, menaikkan suku bunga lebih dari inflation, tidak lagi selalu dapat diandalkan. 4. Financial Market Imperfections. Model dasar mengasumsikan pasar kapital sempurna, tetapi krisis keuangan menunjukkan pentingnya financial frictions. Penelitian baru menggabungkan nominal rigidities dengan credit frictions, seperti model financial accelerator di mana guncangan yang mempengaruhi kekayaan bersih peminjam memperbesar efeknya pada aggregate demand melalui premi pembiayaan eksternal. Model lain mempertimbangkan collateral based borrowing constraints, kendala neraca pada financial intermediaries, atau spreads yang bervariasi antara suku bunga kebijakan dan pinjaman. Fitur-fitur ini memperkuat efek guncangan, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan krisis keuangan, yang mungkin melibatkan penumpukan ketidakseimbangan finansial yang tidak berkelanjutan. Ini adalah fokus penelitian masa depan. Arah baru dan penutup. Model New Keynesian terus berkembang seiring dengan data baru dan pengalaman ekonomi. Fitur-fitur seperti financial frictions atau state dependent preaching mungkin menjadi standar, tetapi yang lain mungkin kehilangan relevansi. Namun, pendekatan pemodelan kuantitatif makroekonomi kemungkinan akan tetap menjadi inti proses pengambilan kebijakan. Bank sentral menggunakan model DSGE untuk simulasi dan peramalan, yang meningkatkan disiplin dalam pengambilan keputusan dan komunikasi. Tantangan ke depan termasuk memodelkan krisis keuangan secara endogen dan mengintegrasikan fitur baru yang relevan dengan dinamika ekonomi global. Kita telah melihat bagaimana New Keynesian model menekankan pentingnya expectations dan natural levels, serta bagaimana ekstensi seperti state dependent preaching dan financial frictions memperkaya analisis kebijakan moneter. Ini adalah bidang yang dinamis. DN penelitian akan terus membentuk cara bank sentral merespons guncangan ekonomi.